Siapa ulama yang tidak merasa terusik oleh figur seperti ini? Berkali-kali ia dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Bukan karena pencitraan, bukan karena media, tetapi karena kenyataan sejarah. Ia bukan sekadar ulama yang secara alami menguasai ilmu-ilmu Islam. Ia juga memahami pemerintahan politik, geopolitik, hingga pertahanan dan keamanan negara. Ia pernah menjadi demonstran jalanan, anggota parlemen, menteri pertahanan, panglima angkatan bersenjata, bahkan presiden 2 periode. Namun puncak perannya bukan jabatan administratif, melainkan kepemimpinan strategis. Ketika ia berbicara, ucapannya bukan hanya didengar sebagai nasihat, tetapi dilaksanakan sebagai keputusan. Ia adalah pemimpin tertinggi negaranya. Tidak ada seorang pun yang duduk lebih tinggi darinya. Menteri, jenderal, bahkan presiden duduk bersila di hadapannya. Bukan karena paksaan, tetapi karena legitimasi moral dan intelektual. Ia dicintai rakyatnya bukan karena kultus, tetapi karena kepercayaan. Orang-orang rela berdesakan hanya untuk melihatnya dari kejauhan. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah mencak-mencak. Suaranya tenang, datar, bahkan nyaris lembut. Namun musuh-musuh negaranya bergetar setiap kali ia berbicara. Analisisnya jarang, bahkan tidak pernah meleset. Dan keputusannya konsisten. Ia membawa negaranya menuju kemandirian politik dan ekonomi, hingga tak ada kekuatan barat maupun timur yang mampu mendiktenya. Menariknya, ia menjaga jarak keluarganya dari kekuasaan. Anak-anak dan menantu-menantunya dilarang masuk pemerintahan, dilarang memimpin organisasi, dilarang mendirikan yayasan. Satu-satunya profesi yang ia izinkan bagi mereka adalah guru mengaji. Di tengah kekuasaan besar, ia memilih disiplin moral, bukan nepotisme. Banyak ulama iri pada posisinya, pada kepercayaan penuh rakyat Iran kepadanya. Namun tidak banyak yang bersedia menempuh jalan panjang perlawanan yang ia lewati. Puluhan tahun tekanan, embargo, sanksi, ancaman perang, dan isolasi global. Lebih dari 4 dekade ia menjaga negaranya. Kekuasaan sebesar itu tidak membuatnya kaya, tidak membuatnya arogan, dan tidak melemahkannya. Justru sebaliknya, ia tampak semakin kokoh, bahkan semakin berwibawa di usia yang kian senja. Satu hal lagi yang sulit ditelan oleh banyak pihak. Ia seorang Sayyid, seorang Syiah, dan nyaris tak ditemukan celah moral dalam hidup pribadinya. Maka untuk menutupi rasa inferior, terutama bagi komunitas yang tak pernah mampu menghadirkan ulama yang sekaligus pemimpin besar bagi negaranya sendiri, jalan termudah hanyalah satu, menyebut Syiah bukan Islam. Bukan karena argumen, bukan karena ilmu, tetapi karena ketidakmampuan menghadirkan teladan tandingan. Layaknya seorang ulama besar seperti Ayatullah Ali Khamenei. Catatan, tulisan di atas digubah ulang oleh admin, tanpa menghilangkan konteks dari isi narasi. Tulisan di atas diambil dari tulisan Ismail Amin Pasinai.